Pernah nggak sih kamu datang ke kantor atau lagi ngerjain sesuatu udah semangat banget, terus tiba-tiba dalam beberapa jam kemudian ngerasa capek banget, padahal kerja juga belum seberapa. Tapi tahu nggak penyebabnya itu apa? Bukan karena tugas kerja atau beban kerjanya yang berat, tapi karena kadang kita itu lagi berhadapan dengan yang namanya energi vampire atau energi vampir. Tenang aja, ini bukan tentang makhluk halus, tapi ini tentang yang namanya orang-orang yang tanpa sadar menyedot energi kita secara emosional dan secara mental di tempat kerja secara perlahan, atau zaman sekarang itu bisa dibilang yang namanya lingkungan kerja yang toksik. Kita bahas di video ini berdasarkan data, penelitian, pengalaman pribadi, dan pengalaman orang lain yang udah aku rangkum dalam video ini buat teman-teman semuanya. Janji dulu sama aku, dalam beberapa menit ke depan teman-teman harus fokus karena ada 5 sesi penting untuk meningkatkan yang namanya energi dan produktivitas. Di sebelah aku ini adalah daftar kelima sesi yang akan kita bahas di menit-menit ke depan. Jadi teman-teman tinggal pilih, aku pasang timestamp di bawah, mau langsung loncat ke topik tertentu silahkan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman ngikutin dari sesi pertama sampai sesi yang terakhir. Sesi pertama, apa itu energi vampire yang ada di lingkungan kantor? Ini tuh istilah yang kayak menggambarkan sebuah perilaku kita, lingkungan, dan atau kebiasaan yang secara perlahan itu menyedot energi emosional dan mental kita, dan tanpa kita sadarin. Nah, menurut Dr. Albert Bernstein, penulis buku dari Emotional Vampires, itu menjelaskan bahwa beberapa tipe kepribadian bisa menguras energi orang lain, tapi kadang mereka nggak sadar dampak dari perilakunya. Di sini bukan karena mereka jahat, tapi setelah berinteraksi dengan mereka, kamu ngerasa energimu terkuras, lelah, bahkan kehilangan yang namanya motivasi kerja. Nah, energi vampire ini yang ada di kantor itu bisa dilihat dalam bentuk seperti ini. Aku kasih 2 bentuk. Pertama, itu rekan kerja yang toksik, yang selalu negatif, suka gosip, atau nyalahin orang lain kalau dia ngelakuin yang namanya kesalahan. Terus yang kedua, itu budaya kantor yang penuh tekanan dan minim yang namanya apresiasi. Coba cek di tempat kamu kerja sekarang, apakah ada di 2 situasi tersebut? Kalau ada, kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis energi vampire di kantor. Nah, di sini penelitian di Harvard Business Review tahun 2020, interaksi toksik di tempat kerja itu berkontribusi besar terhadap stres karyawan dan bisa menurunkan yang namanya produktivitas kerja hingga 30%. Nah, di sini teman-teman wajib tahu karena ada beberapa tipe-tipe energi vampire yang umum ada di kantor. Cek apakah ada di kantormu juga. Yang pertama itu ada the complainer, itu selalu ngeluh, mulai dari gaji, atasan, bos, kerjaan, semua salah pokoknya. Yang kedua ada the controller, itu nggak percaya sama kerjaan orang lain dan semua kerjaan maunya diurus atau dikerjain sendiri aja. Yang ketiga itu ada drama maker, itu suka nyebarin yang namanya gosip, bikin konflik yang kecil tiba-tiba menjadi besar gitu. Nah, di sini ada risetnya dari University of Florida tahun 2018, gosip di tempat kerja bisa ningkatin yang namanya kelelahan emosional hingga 25%. Itu cukup tinggi loh. Yang keempat itu ada the energy drainer. Ini tipe orang yang pasif, nggak mau ambil keputusan, bikin kamu harus kerja 2 kali lipat buat ngehandle semuanya. Gimana? Ada nggak di tempat kamu 4 tipe orang ini? Kalau ada, kita lanjut ke sesi ketiga. Sesi ketiga ini akan membahas tentang dampak energi vampire pada psikologis dan produktivitas. Ini penting teman-teman, efeknya nggak cuma tentang capek mental aja, tapi ada studi dari American Psychological Association tahun 2021 menunjukkan bahwa lingkungan kerja toksik bisa meningkatkan kadar hormon stres, kortisol, dan menurunkan kemampuan konsentrasi hingga 40%. Itu tinggi banget loh. Dan bahkan Gallup Workplace Report tahun 2022 itu bilang juga, karyawan yang sering bertahan dengan konflik interpersonal 63% lebih mungkin mengalami yang namanya burnout dalam 6 bulan kerja pertama. Bayangin itu yang fresh graduate itu. Jadi jangan anggap remeh tentang energi yang terkuras karena interaksi sosial yang ada di kantor. Kadang bukan beban kerja yang berat, tapi atmosfer yang bikin kita cepat lelah. Sesi keempat, di mana tanda-tanda kamu kena yang namanya energi vampire. Jadi pastiin kamu cek baik-baik di sesi ini. Langkah pertama, kita stop dulu, refleksi sebentar. Kalau kamu merasa setiap habis ngobrol sama orang tertentu, apakah kamu merasa langsung drop dan energimu itu merasa habis, bahkan sampai nggak punya yang namanya energi lagi buat ngerjain sesuatu. Yang kedua, apakah sebelum ketemu orang kamu merasa happy, bahagia, ceria, dan baik-baik aja, tapi setelah ketemu orang tertentu,
itu kamu jadi cepat marah, sensitif, atau merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Ketiga, kamu mulai kehilangan yang namanya motivasi kerja, atau kamu merasa lebih salah dan gak cukup baik selama mengerjakan sesuatu. Intinya, teman-teman selama berinteraksi dengan orang lain atau teman kantor, itu teman-teman merasa energinya habis, lelah, frustasi, dan moodnya tuh jadi labil. Kalau rata-rata jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu iya, kemungkinan besar kamu lagi terpapar oleh yang namanya energi vampire. Nah, memang mereka itu nggak ngisap darah, tapi mereka mengisap semangat, waktu, dan motivasimu. Dan yang bahaya kalau kamu terus terpapar atau bertahan di lingkungan yang seperti itu, energi positifmu itu akan pelan-pelan hilang tanpa kamu sadarin. Terus cara ngatasinnya gimana? Kita masuk di sesi yang kelima. Sesi ini adalah sesi yang paling penting dan ini bisa menyelesaikan masalah yang tadi sudah kita bahas. Jadi perhatiin baik-baik. Catat tips pertama. Tips pertama ini adalah mengenali atau sadari polanya atau bahkan identifikasi pelakunya. Jadi siapa yang secara konsisten itu membuatmu merasa seperti terkuras habis energinya. Catat siapa atau situasi apa yang bikin kamu merasa terkuras atau di-drain energinya. Kesadaran ini adalah langkah pertama buat kontrol energi kita. Nah, kalau udah identifikasi, kita masuk di tips yang kedua. Tips kedua ini ampuh menurut aku, karena kamu harus buat batasan yang jelas dulu. Kamu nggak harus selalu jadi pendengar keluhan orang lain. Batasin waktu interaksi dan alihkan topik ke topik-topik yang lebih positif. Daripada kalau kamu ketemu orang yang suka gosip, coba bahas yang lebih hal-hal yang growth yang positif. Tips yang ketiga itu jangan jadi emotional sponge, di mana kamu cukup mendengarkan tapi jangan terbawa emosi negatifnya. Beri respon netral seperti oh gitu ya, atau bilang aja aku ngerti perasaan kamu, bla bla bla, yang baik-baik aja lah pokoknya. Itu akan memberikan energimu jadi lebih baik seperti ini. Tips keempat itu mengenai kurangi overexposure ke drama kantor. Gak usah ikut campur kalau ada namanya drama-drama di kantor. Hindari gosip dan grup chat yang toksik, dan gak semua hal di kantor itu perlu kamu tahu. Kamu cukup kerja dan udah. Kalau ada hal-hal yang menurut kamu melenceng dari pekerjaan kamu atau yang negatif, udah lupain, jangan ikut campur pokoknya. Tips yang kelima itu recharge di luar kantor atau isi kembali energimu di luar lingkungan kantor. Di sini tuh bahasa awamnya itu isi ulang baterai emosionalmu dengan melakukan hal-hal yang kamu sukain di luar jam kerja atau di luar jam kantor. Misalnya olahraga, punya hobi apa, atau berkumpul dengan orang-orang yang punya growth mindset atau orang-orang yang positif. Dan perlu diingat bahwa produktivitas itu bukan tentang yang namanya kerja yang lebih keras, tapi soal kerja dengan energi yang bersih dan positif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.